Part 264 Menyalip Taksi. Pagi ini Carol masuk pagi karena menggantikan temannya yang meminta izin 1 hari tidak masuk, jadi sejak subuh dia sudah bangun dan bersiap-siap. Celana panjang bahan dan blus motif bunga membuat dirinya tampak cantik dan menyegarkan. Semalam Carol berekspresi dengan menggulung rambutnya menggunakan roll besar. Sehingga pagi ini rambutnya tampak indah mengembang dengan warna rambut hitam alami. Tidak lupa bedak dan lipstik sekedar untuk menyegarkan penampilannya. Taksi online yang dipesannya belum juga memberitahu kedatangannya, dari peta yang terlihat masih sekitar 15 menit lagi. Carol mengecek lagi barang-barangnya menjaga jangan sampai ada yang ketinggalan. Baru saja dia akan kembali ke dalam kamar, tiba-tiba ada yang memencet bel rumahnya. "Siapa ya?" gumam Carol. Perempuan itu mengintip lebih dahulu dari jendela yang ada di sebelah pintu. Matanya terbelalak kaget ketika melihat yang berdiri di depan pintu adalah Jack. "Ngapain dia ke sini?" "Cih, tidak akan aku bukakan pintunya," seringai sinis Carol. "Carol, aku tahu kamu ada di dalam. Tolong buka pintunya sekarang," ucap Jack ketika melihat tirai jendela yang bergoyang seperti habis dilepaskan seseorang dari dalam. Carol tidak peduli dan tidak mau merespons. Baginya Jack hanyalah pria numpang lewat yang belum punya andil besar dalam kehidupannya. Anggap saja dia bertemu pria iseng di tengah jalan. "Kalau kamu tidak buka pintunya, aku akan dobrak." Jack menunggu dengan gusar dari luar. Semalaman dia berpikir untuk mengabaikan Carol, namun akibatnya dia tidak bisa tidur sampai subuh dan sekarang pun dia datang dalam keadaan belum tidur sama sekali. Lingkaran hitam di sekitar matanya tampak jelas pagi ini. Carol yang mendengar dari dalam, mengernyitkan alis. Benar-benar nekat ini orang, pikirnya. "Aku tidak mau mendengar apapun. Pergi saja." Carol merasa perlu untuk menjawab pria itu agar tidak banyak pertanyaan. Dia pun mengusir dengan kasar pria yang berangkat subuh-subuh dari rumah itu dan menunggu di depan pagar rumah Carol demi mencegat dokter itu sebelum berangkat kerja. Ting! Ada notif masuk dari driver taksi online yang mengatakan bahwa dia sudah datang dan berada di depan pagar rumah. Duh, bagaimana ini? Orang itu masih di luar dan aku tidak mau melihat mukanya apalagi berdekatan dengannya. Hufet, bagaimana ini? Carol berjalan mondar-mandir, dan tiba-tiba dia teringat kalau jendela kamarnya bisa dilewati dan langsung keluar ke halaman rumahnya. Carol pun segera menuju ke kamar dan pelan-pelan dia membuka jendela dan menengok kanan-kiri lebih dahulu sebelum keluar. Setelah keadaan aman, dia pun segera meloncat dan menutup kembali jendelanya pelan-pelan. Dengan mengendap-endap, Carol segera berlari keluar pagar. "Hei Carol! Ayo Pak, cepat!" Taksi online itu pun segera melaju meninggalkan rumah tersebut membawa seorang dokter muda yang jantungnya masih dak-dikduk karena berhasil melarikan diri dari pria yang berteriak terus memanggil namanya. Bukan Jack namanya kalau dia tidak berhasil mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Jack pun mengemudikan mobilnya dan segera memacu mengejar taksi online yang masih terlihat meski jauh di depan mobilnya. Beruntung jalanan masih sepi sehingga mobilnya bisa menyalip taksi yang membawa Carol dan berhenti di depannya. Hahaha, ada apa Pak? Carol hampir saja menubruk ke depan kursi kalau dia tidak berpegangan pada handle yang ada di atas kepalanya. "Ada orang gila yang menghadang jalan," jawab supir taksi online tersebut dengan marah, lalu keluar mobil untuk memarahi pengemudi yang menghalangi mobilnya. "Orang gila." Carol melihat keluar namun terlambat. Karena supir taksi itu sudah membuka pintunya, maka Jack bisa membuka kursi penumpang dan menarik tangan Carol untuk keluar dari mobilnya. "Lepaskan aku. Dengar dulu penjelasanku, baru kamu boleh menghindariku," ucap Jack dengan menatap tajam Carol. Namun, yang ditangkap Carol adalah mata Jack tampak lelah dan ada lingkaran hitam di sekelilingnya. Melihatnya membuat Carol lupa akan pemberontakannya. "Ambil kembaliannya." Jack memberikan 3 lembar uang ratusan ribu dan memberikannya pada supir itu ke dadanya langsung. Supir itu pun melongo melihat uang yang banyaknya 5 kali lipat dari ongkos aslinya. Bapak pengemudi taksi itu belum sempat mengucapkan terima kasih tapi Jack sudah membawa pergi Carol dengan mobilnya. Carol terus memalingkan wajahnya ke arah samping. Dia tidak berkata apapun dan melihat apapun. Yang dilakukannya hanya bersandar dan memejamkan mata. Jack membawa mobil bukan ke arah rumah sakit, melainkan ke sebuah pinggiran danau sekedar untuk menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka akibat ulah Natasha yang mabuk. Carol merasakan kalau mobil yang ditumpanginya berhenti. Matanya membuka perlahan dan benar saja,
mereka sekarang berada di tepi danau yang sepi tanpa ada siapapun di sekeliling mereka. Natasha itu pelanggan tetap klub malamku. Dia anak salah satu pejabat terkenal di negeri ini. Kamu pasti pernah melihat wajahnya berseliweran di akun Instagram. Dia salah satu selebgram terkenal. Jack memberi jeda sejenak sebelum melanjutkan ceritanya. Carol yang tidak mau tahu, tetap diam membisu namun sesekali bibirnya menyeringai sinis. Waktu kejadian dia ke apartemenku itu karena dia tidak mau terlihat mabuk oleh media juga orang tuanya. Jadi, saat itu aku menawarkan diri untuk menginap di apartemenku sampai dia sadar dari mabuknya, baru bisa kembali pulang. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Dia tidur di kamar dan aku di luar. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat CCTV yang ada di apartemenku tepat tanggal dia ke rumah saat itu. Ucap Jack selanjutnya. Carol masih tetap diam tidak peduli dan itu membuat Jack menghela napas kecewa. Carol, aku memang mengelola tempat hiburan malam tapi aku tidak pernah bermain dengan wanita manapun. Aku selalu menghabiskan waktuku untuk bekerja membangun bisnisku dan sering berkumpul dengan dua temanku lainnya. Dan, kamu tahu tidak, aku tidak pernah pacaran, hanya saja wanita yang menyukaiku antriannya bisa sepanjang danau ini. Jawab Jack pasrah. Mungkin saja dengan wajah dan status sosial yang kamu miliki, wanita mana yang tidak ingin menjadi pacarmu. Tapi, sayang sekali, aku tidak berada di antrian itu. Carol menatap mata Jack dengan wajah serius dan galaknya. Iya, kamu perempuan istimewa, mana mungkin mau mengantri lelaki seperti aku yang tidak punya gaji dan tidak punya pekerjaan tetap. Jawab Jack pura-pura menampilkan wajah sendu. Cih, tampangmu tidak cocok untuk melankolis. Jawab Carol sambil memalingkan wajahnya ke samping. Please, percayalah padaku, aku dan Natasha tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan one night stand pun tidak. Aku memang bukan pria baik-baik tapi aku tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun, seingatku. Jawab Jack lagi. Seingatmu? Iya, seingatku. Dulu aku pernah kecelakaan mobil dan koma selama beberapa hari. Nah saat itu aku tidak ingat apa yang terjadi saat aku koma. Sahutnya. Part 265. Pasir putih, seingatmu? Iya, seingatku. Dulu aku pernah kecelakaan mobil dan koma selama beberapa hari. Nah saat itu aku tidak ingat apa yang terjadi saat aku koma. Sahutnya. Koma. Kamu pernah koma? Carol memalingkan wajahnya ke Jack dan mengerutkan kening. Iya beberapa bulan yang lalu. Aku balapan liar dan membanting mobilku ke pembatas jalan untuk menghindari pengguna jalan yang lewat tiba-tiba. Tapi, syukurlah, nyawaku masih bisa tertolong. Jawabnya lagi. Carol tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi, kali ini dia tidak mau menganggap serius lagi semua perhatian Jack. Dia ingin menganggap Jack hanyalah teman biasa saja yang tidak perlu dianggap penting. Kembalikan aku ke rumah sakit. Sebentar lagi aku sudah harus masuk kerja. Carol berkata. Oke, nanti pulang aku jemput ya, Jack membuat sebuah permintaan. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Jangan terlalu memanjakanku antar jemput dan mengantarkan makanan. Aku tidak mau jadi kebiasaan dan lama-lama akan merasa kehilangan kalau ternyata itu semua hanya semu belaka. Jawab Carol. Jack kini yang diam tidak bisa berkata apa-apa. Bu Hera, kemarilah. Aku ingin mengobrol sama ibu hari ini sebelum besok mulai cuti. Kalista memanggil kepala pelayan yang setia tersebut untuk duduk di dekatnya. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Hera mendekat dan duduk di sofa single yang ada di hadapan Kalista. Tidak ada, aku hanya ingin mengobrol saja. Mulai besok sampai 2 bulan ke depan aku tidak punya teman untuk mengobrol. Ibu tidak ada, lihat tidak ada, temanku bulan madu, mama bulan madu, aku di rumah sendirian. Kalista baru menyadari betapa orang-orang terdekatnya semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Perempuan hamil itu menyandarkan tubuhnya di sofa dan berpura-pura menangis dengan merebahkan lehernya ke sandaran sofa dan mendongak ke atas. Banyak pelayan di sini yang bisa Nyonya panggil dan jadikan teman sementara. Jawab Hera. Andaikan saja bayi yang dikandungnya hidup, pasti dia seumuran dengan suami perempuan hamil di depannya ini. Tidak sama Bu. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kalista kembali menyadarkan dirinya dengan menarik kembali lehernya sehingga menatap lurus di depan. Kalau boleh tahu, kenapa ibu mengambil cuti sampai 2 bulan? Itu lama sekali. Apa ibu mau keluar negeri?
Kalista hanya menebak asal saja tapi ekspresi yang ditampilkan Hera benar-benar seperti tebakan Kalista tepat. Apa itu benar? Tanya Kalista lagi. Benar Nyonya, saya ingin mengunjungi salah satu kerabat saya di sana yang sedang sakit. Dia tidak punya saudara di sana, kecuali saya. Jawab Hera masih tetap merunduk. Oh jadi tebakanku benar ya? Jawab perempuan hamil itu. Hera terbelalak kaget karena ternyata majikannya hanya menebak saja dan Hera berhasil mengatakan yang sebenarnya. Maafkan saya Nyonya, setelah urusan saya selesai, saya akan segera kembali ke sini. Ujar Hera. Tidak apa-apa, ibu urus saja dulu urusannya sampai selesai. Lagi pula, ibu pasti sudah lama tidak mengambil cuti. Kalista berkata sambil tersenyum. Terima kasih Nyonya, jawab Hera. Oh ya Bu, mengenai renovasi halaman belakang, mungkin aku menundanya terlebih dahulu untuk saat ini. Tapi aku ingin membuat tempat tersebut tidak berkesan angker kalau malam. Aku akan menyuruh orang untuk memasang beberapa penerangan agar lebih hidup. Kalista mengatakan rencananya sambil tetap melihat ekspresi Hera. Mendengar hal tersebut, tampak wajah Hera lebih cerah dan senyumnya lebih ikhlas. Sepulang aku nanti, aku akan membantu Nyonya membuat halaman belakang lebih indah dari teras samping. Jawab Hera. Kalau begitu, cepat pulang ya. Siap Nyonya. Jawab Hera mantap. Kalista melihat waktu di arlojinya sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Perempuan hamil itu pun bangun dari duduknya dan menuju teras samping untuk mulai melakukan peregangan sederhana. Hera yang tahu apa yang akan dilakukan majikannya, berjalan di belakang mengikutinya. Kamu mau berenang? Dev menatap sang istri yang tampak takjub dengan pesona indahnya suasana pantai yang luas dengan pasir putihnya membentang dari ujung satu ke ujung lainnya. Oh tidak, aku akan menunggu di pinggir saja sambil duduk. Dian menunjuk tempat duduk di pinggir pantai dengan payung di atasnya melindungi orang yang duduk di bawahnya dari sengatan matahari. Kita jalan-jalan dulu sepanjang pantai ini ya. Dev menarik tangan Dian dengan lembut dan penuh kehati-hatian. Pria yang menguncir tengah rambutnya itu sangat berhati-hati menjaga sang istri layaknya porselen yang mudah pecah sejak istrinya itu dinyatakan hamil untuk kedua kalinya. Dian mengangguk setuju. Pantai Kuta yang mereka tuju ini dekat dengan villa tempat mereka menginap. Namun, Dev memilih mengendarai mobilnya menuju Kuta karena ada banyak tempat lain yang akan mereka kunjungi setelah dari tempat ini. Pasir putih, turis-turis lokal dan mancanegara merupakan pemandangan yang biasa terjadi di sini. Banyak yang sekedar main air dengan ombak yang bergulung-gulung tapi kalau pagi dan sore hari, akan lebih banyak ditemukan orang yang berolahraga lari menyusuri pinggir pantai dengan headset di telinga mereka dan kacamata yang menutupi silaunya matahari. Kamu sudah berapa kali ke Bali? Dian bertanya. Mereka melepas sandal masing-masing dan memegang sandal pada satu tangan mereka. Dev memeluk pinggang Dian erat-erat karena beberapa kali Dian hampir jatuh tersandung batu yang tersembunyi di pasir. Pasir putih yang lembut dan sedikit lembab karena terkena ombak yang mencium bibir pantai, terlalu sayang untuk dinikmati dengan memakai alas kaki. Tidak terhitung. Dulu aku dan keluargaku selalu mengagendakan Bali kalau ada acara liburan keluarga. Dulu kami juga punya villa khusus di sini jadi setiap kesini tidak perlu repot lagi booking. Jawab Dev. Wah, senang sekali. Masa kecilmu sudah sangat bahagia dengan semua fasilitas mewah yang kamu miliki. Jawab Dian dengan senyum berseri-seri. Tapi itu dulu, sekarang aku adalah orang yang harus bekerja keras untuk bisa menikmati semua fasilitas premium. Jawab Dev. Dian berhenti sejenak sehingga membuat Dev ikut berhenti menatap istrinya. Lupakanlah dendam. Sampai kapanpun dendam tidak akan berkesudahan. Di dalam rahimku sedang tumbuh anak kita. Aku tidak mau karena dendam, aku akan kehilangan suami dan anak kita akan kehilangan dadinya. Lupakanlah hal yang membuat kita sakit hati dan kita rintis masa depan bersama untuk kehidupan lebih baik lagi. Dev memeluk erat tubuh sang istri. Ada gelenyar hangat merasuki tubuhnya yang semakin ingin memeluk sang istri lebih lama. Entah kebaikan apa yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga dia bisa mendapatkan istri sebaik Dian. Maaf mengganggu, apa ini Tuan Dev? Seorang bapak tua datang dan membuat Dev melepaskan pelukannya. Dengan logat kental balinya, bapak tua itu tersenyum cerah mengetahui bahwa dia tidak salah mengenali orang. Iya, maaf Anda siapa? Tanya Dev. Dian pun tersenyum kepada bapak tua yang ramah tersebut.